Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas pokok bahasan materi yang ketiga, yaitu mencapai keunggulan kompetitif dalam bisnis. Pada kesempatan kali ini saya Erika Ayu Nurwidiawati dengan NIM 181031 dan juga 3 rekan saya. Yang pertama ada Sofiatul Hasanah dengan NIM 181013 dan Faris Septiani Lasari dengan NIM 181046 dan Anindya Diah dengan NIM 191219. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak pembahasannya ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai model yang banyak digunakan oleh perusahaan, yaitu model Michael Porter. Jadi model ini memberikan gambaran umum tentang perusahaan, pesaingnya, dan bagaimana lingkungan perusahaan. Jadi yang pertama adalah tradisional kompetitor. Jadi, semua perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonominya berbagi ruang pasar dengan pesaingnya dan terus-menerus melakukan cara baru yang lebih efektif dan efisien untuk melakukan kegiatan produksi dengan memperkenalkan produk dan layanan baru dan berusaha menarik pelanggan dengan menggunakan produk dan layanan baru yang ditawarkan. Yang kedua adalah new market entrance. Jadi, dalam suatu kegiatan ekonomi dengan tenaga kerja, kemudian sumber daya dalam perusahaan dan keuangan yang saat ini bersifat mobile, perusahaan baru pasti akan selalu masuk ke dalam suatu ruang pasar. Kemudian, yang ketiga adalah substitute product dan service. Nah, di hampir seluruh industri terdapat pengganti yang mungkin digunakan pelanggan jika harga yang ditawarkan oleh suatu perusahaan itu terlalu tinggi. Misalnya, perusahaan melakukan upgrade terhadap teknologi baru. Nah, semakin banyak produk dan layanan pengganti dalam suatu industri, maka semakin sedikit suatu industri itu dapat mengontrol harga dan semakin rendah margin yang diperoleh. Kemudian customers. Jadi dengan adanya teknologi baru semakin memudahkan konsumen dalam melakukan penilaian dan pemilihan dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah supplier. Jadi dengan menggunakan suatu teknologi, jadi perusahaan itu semakin mudah untuk mempunyai pemasok yang berbagai macam, sehingga perusahaan dapat melakukan kontrol atau pengendalian terhadap harga, kualitas, dan jadwal pengiriman oleh pemasok. Selanjutnya adalah keuntungan dari penggunaan internet bagi perusahaan. Jadi penggunaan internet dalam suatu perusahaan dapat mengubah persaingan dalam suatu industri, yaitu dengan cara menciptakan produk-produk baru yang memberikan pelayanan yang maksimal pada supplier dan konsumen. Selanjutnya adalah sinergis, core competencies, dan network-based strategies. Jadi sinergis itu tujuannya untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian core competencies. Jadi kinerja di seluruh bagian dalam perusahaan dapat berkembang dan meningkat. Jadi secara umum, kompetensi dalam suatu perusahaan itu bergantung pada pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dari sumber daya manusia yang dimiliki. Kemudian network-based strategies. Jadi penggunaan internet dapat memudahkan perusahaan dalam membuat jaringan dengan pelanggan dan supplier, sehingga mempererat hubungan antar pelanggan dan supplier tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofiatul Hasanah, NIM 181013. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yakni mengenai strategi menjalankan bisnis secara global, di mana ada 4 strategi utama yang digunakan oleh perusahaan ketika memasuki pasar global, yaitu ada eksportir dalam negeri,
multinasional, waralaba, dan transnasional. Yang pertama ada eksportir dalam negeri, di mana strategi eksportir dalam negeri ini ditandai oleh sentralisasi aktivitas korporasi yang berat di negara asalnya, dan hampir semua perusahaan internasional memulai dengan cara ini, dan ada beberapa yang menggunakan cara lain. Penjualan internasional kadang-kadang bubar dengan menggunakan perjanjian keagenan atau anak perusahaan. Namun bahkan di sini pemasaran luar negeri bergantung pada basis rumah domestik untuk tema dan strategi pemasaran. Jadi bisa dikatakan eksportir dalam negeri ini merupakan langkah awal bagi perusahaan untuk memasuki pasar global. Kemudian yang kedua ada multinasional, di mana strategi multinasional ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Produk dan layanan yang dijual di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar lokal, dan organisasi ini menjadi konfederasi fasilitas produksi dan pemasaran yang jauh di berbagai negara. Yang selanjutnya ada waralaba. Waralaba adalah perpaduan yang menarik antara yang lama dan yang baru, di mana di satu sisi produk dibuat, dirancang, dan dibiayai dan awalnya diproduksi di negara asal. Namun karena alasan khusus, produk harus sangat bergantung pada personil asing untuk diproduksi, pemasaran, dan sumber daya manusia lebih lanjut. Salah satu contoh dari waralaba ini ada McD, Miniso, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada strategi transnasional atau strategi lintas negara, di mana hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Yang selanjutnya ada sistem konfigurasi organisasi global, di mana dalam sistem konfigurasi organisasi global ini ada 4. Yang pertama ada sistem terpusat, yang kedua ada sistem duplikat, dan yang ketiga ada sistem desentralisasi, dan yang terakhir ada sistem jaringan. Yang pertama sistem terpusat adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sistem terjadi secara total di basis rumah domestik. Dalam hal ini terjadi pada eksportir dalam negeri yang cenderung memiliki sistem yang sangat terpusat, di mana satu orang staf pengembangan sistem domestik mengembangkan aplikasi di seluruh dunia. Yang kedua ada sistem duplikat. Sistem duplikat ini merupakan sistem di mana pembangunan terjadi di rumah, akan tetapi operasinya diserahkan kepada unit otonom di lokasi asing. Yang menerapkan sistem ini adalah waralaba, di mana pemilik waralaba mengembangkan satu sistem biasanya di rumah dan kemudian meniru di seluruh dunia. Setiap unit, tidak peduli di mana letaknya, memiliki aplikasi yang identik. Yang ketiga ada sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi adalah sistem di mana masing-masing unit asing merancang solusi dan sistem uniknya sendiri. Yang menggunakan sistem ini adalah perusahaan multinasional menawarkan kontras langsung dan mencolok. Di sini unit asing merancang solusi sistem mereka sendiri berdasarkan kebutuhan lokal, dengan sedikit jika ada aplikasi yang sama dengan kantor pusat, kecuali pelaporan keuangan dan beberapa aplikasi telekomunikasi. Dan yang terakhir sistem jaringan, di mana sistem jaringan ini merupakan sistem pengembangan dan operasi sistem yang terjadi secara terpadu dan terkoordinasi di semua unit. Bentuk pengembangan sistem ini merupakan sistem yang paling ambisius ditemukan di perusahaan transnasional. Sistem ini biasanya mengandaikan tulang punggung telekomunikasi yang kuat, budaya pengembangan aplikasi bersama, dan budaya manajemen bersama yang melintasi hambatan budaya. Struktur dari sistem jaringan ini adalah layanan keuangan yang paling terlihat, di mana homogenitas produk uang dan instrumen uang tampaknya mengatasi hambatan budaya. Terima kasih. Pemaparan selanjutnya
akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faris Septiani Lasari, NIM 18146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan kualitas. Pada saat ini, kualitas merupakan hal yang sangat diutamakan oleh sebuah perusahaan. Karena dengan adanya kualitas yang bagus, maka mereka dapat menarik pelanggan yang lebih banyak lagi. Selain itu, kualitas merupakan sebuah diferensiasi, sehingga perusahaan yang memiliki reputasi tinggi terhadap kualitas, mereka dapat memberikan harga premium terhadap produk mereka. Di sini, sistem informasi sangat membantu untuk meningkatkan kualitas, terutama dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Pada bidang jasa ini sendiri, sistem informasi akan sangat membantu meningkatkan pelayanan dan kualitas dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai kualitas. Pengertian mengenai kualitas dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang penjual, yang kedua dari sudut pandang pembeli. Dari sudut pandang penjual, kualitas menandakan kesesuaian dengan spesifikasi. Di sini artinya ketika perusahaan menawarkan sebuah produk dengan spesifikasi tertentu, maka produk yang dibeli oleh konsumen adalah produk yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka tawarkan. Dan ketika konsumen itu membeli, tidak ada perbedaan antara produk yang ditawarkan oleh perusahaan dengan produk yang mereka beli. Sedangkan pengertian kualitas dari sudut pandang konsumen memandang kualitas melalui bentuk fisik atau apa yang tercantum dalam produk tersebut. Misalkan dari daya tahan produk, kekuatan produk, kesesuaian produk dengan iklan yang mereka tawarkan, dan masih banyak hal lagi, hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk menyesuaikan kualitas dengan penawaran yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Sehingga di sini pengertian kualitas menurut konsumen memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian kualitas dari sudut pandang penjual. Adanya sebuah perhatian khusus terhadap kualitas produk dalam sebuah perusahaan, maka di sini banyak perusahaan yang menganut konsep TQM atau manajemen kualitas total, yang mana dalam TQM ini sendiri perusahaan selalu memastikan bahwa produk yang mereka jual itu tidak ada cacat, sehingga perusahaan melakukan berbagai macam pengecekan, dan semua lapisan yang ada dalam perusahaan ini harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menghasilkan kualitas produk yang sangat bagus, sehingga ketika mereka melakukan penjualan tidak ada produk-produk yang tidak diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, bagaimana sih cara perusahaan dapat meningkatkan kualitas mereka dengan memanfaatkan adanya sistem informasi? Di sini ada 5 cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Cara yang pertama yaitu mengurangi waktu siklus dan menyederhanakan proses produksi. Penelitian telah membuktikan bahwa peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan cara mengurangi waktu siklus. Di sini, waktu siklus sendiri merupakan waktu total yang diperlukan dalam sebuah perusahaan dari awal proses hingga akhir proses produk tersebut selesai dan dapat dijual kepada konsumen. Nah, di sini ketika waktu siklus itu dikurangi, maka langkah-langkah dalam proses produksi juga akan berkurang, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam sebuah proses produksi. Ketika kesalahan dapat diminimalisir, maka kualitas akan lebih terjamin, sehingga ketika waktu siklus itu semakin pendek akan dapat meningkatkan kualitas. Nah, penyederhanaan waktu siklus atau mengurangi waktu siklus ini sendiri dapat dilakukan dengan bantuan sistem informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Cara yang kedua yaitu merupakan penetapan tolak ukur. Dalam sebuah perusahaan pasti memiliki tolak ukur masing-masing yang mereka gunakan dalam memproduksi sebuah produk. Nah, di sini tolak ukur sendiri dapat digunakan untuk menetapkan seberapa sih kualitas yang ingin dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga ketika sudah memiliki tolak ukur, perusahaan harus memproduksi produk dengan kualitas di atas tolak ukur itu sendiri. Nah, untuk
penggunaan tolak ukur sendiri dapat digunakan dari standar industri eksternal, penerapan dari perusahaan lain, standar industri internal, dan penggabungan dari ketiga cara tersebut. Sehingga ketika perusahaan menetapkan kualitas, mereka dapat melihat dari perusahaan itu sendiri atau dapat juga melihat dari eksternal. Eksternal itu bisa dilihat dari berbagai perusahaan lain. Sedangkan penetapan standar dari perusahaan lain itu sendiri biasanya melihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dahulu dapat menciptakan kualitas yang lebih baik, sehingga perusahaan yang baru ini dapat mencontoh bagaimana sih cara penetapan tolak ukur untuk mendapatkan kualitas yang baik. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan permintaan pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanan. Nah, di sini dalam sebuah perusahaan pasti akan senang ketika mendapatkan permintaan dari pelanggan yang sangat banyak. Sehingga ketika perusahaan itu mendapati permintaan yang tinggi, hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas yang mereka miliki. Karena ketika kualitas yang mereka miliki itu meningkat, akan lebih banyak lagi pelanggan yang datang untuk membeli produk yang mereka miliki. Sehingga hal tersebut permintaan pelanggan itu dapat meningkatkan kualitas dalam sebuah perusahaan. Cara yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan presisi desain. Di sini kualitas sebuah produk dapat ditingkatkan melalui desain yang mereka buat. Karena desain itu juga mempengaruhi kualitas dalam sebuah produk. Di sini penggunaan desain dapat dilakukan menggunakan sistem informasi yang ada. Karena untuk sekarang ini banyak perangkat lunak yang menyediakan berbagai cara untuk mendesain sebuah produk. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi dan sangat membantu untuk menciptakan sebuah desain yang bagus dalam hal peningkatan kualitas produk dalam sebuah perusahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang BPM atau Business Process Management yang lebih kita kenal dengan sebutan proses bisnis, yang ini merupakan suatu pendekatan bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan proses bisnis secara terus-menerus atau bersifat kontinuitas. Dalam artian, peningkatan proses bisnis ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari sebuah bisnis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam praktik BPM atau Business Process Management. Ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasi proses untuk perubahan. Nah, identifikasi proses ini menentukan suatu keputusan-keputusan strategis yang penting dalam rangka untuk meningkatkan sebuah proses bisnis. Yakni dengan memahami proses bisnis yang perlu untuk diperbaiki. Maka tentunya perbaikan-perbaikan ini dilakukan dengan sebuah sistem. Nah, namun ketika perbaikan ini dilakukan dengan salah atau memperbaiki proses bisnis yang salah, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakefisienan. Maka dari itu, akibatnya sebuah perusahaan akan menjadi semakin rentan terhadap pesaing baru yang mungkin telah menggunakan model bisnis yang tepat dan juga dapat meningkatkan keefisienan di bisnis tersebut. Nah, namun yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana sikap seorang manajer dalam menentukan proses bisnis yang paling tepat untuk membantu meningkatkan kinerja dari perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, lalu tahapan yang kedua adalah menganalisis proses yang ada. Jadi proses bisnis yang telah ada itu dimodelkan dan didokumentasikan, baik itu di dalamnya yang meliputi pencatatan keluar masuk barang, kemudian urutan kegiatan dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini tim desain proses akan menilai dan mengevaluasi manakah proses bisnis yang terlalu banyak
atau terlalu berlebihan, baik itu berlebihan dalam hal penggunaan waktu maupun biaya yang mengakibatkan ketidakefisienan proses bisnis. Nah, lalu yang ketiga adalah merancang proses baru. Nah, jadi setelah proses bisnis itu tadi dipetakan dan diukur baik dari segi biaya maupun waktu, maka sekarang tim perancang proses akan mencoba membuat sebuah rancangan proses baru. Nah, hal ini dalam rangka untuk meningkatkan proses bisnis tersebut lebih efektif dan efisien. Namun sebelumnya dibandingkan terlebih dahulu apakah model proses bisnis yang baru ini jauh lebih efisien daripada proses bisnis yang lama. Nah, lalu tahapan yang keempat adalah menerapkan proses baru atau penerapan dari rancangan proses baru itu tadi. Nah, jadi setelah proses bisnis yang baru itu dimodelkan dan dianalisis secara keseluruhan, maka proses tersebut diterjemahkan ke dalam serangkaian prosedur dan aturan kerja baru. Nah, pada saat bisnis ini mulai menggunakan sistem yang baru, maka jika ditemukan sebuah kesalahan-kesalahan, karyawan dapat merekomendasikan sebuah perbaikan dari proses tersebut. Nah, lalu yang kelima adalah pengukuran berkelanjutan. Nah, sebuah proses bisnis yang telah diterapkan ini perlu untuk mendapatkan perbaikan secara terus-menerus atau secara kontinu. Karena apa? Seiring dengan berjalannya waktu, proses ini mungkin mengalami kehilangan keefisienannya, atau bahkan juga ditakutkan karyawan ini kembali menggunakan metode yang lama. Nah, maka dari itu pengukuran berkelanjutan ini sangat diperlukan dalam rangka untuk memaintain proses bisnis baru yang telah dijalankan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekayasa ulang bisnis atau Business Process Reengineering BPR, yakni pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal. Artinya hal ini secara besar-besaran hingga merubah model proses bisnis yang lama ke proses yang baru, tentunya jauh lebih baik lagi. Nah, jika diterapkan dengan benar, BPR ini dapat meningkatkan produktivitas dan juga keuntungan yang lebih efisien terhadap sebuah bisnis. Nah, contohnya saja di Indonesia, ini perubahan model secara radikal itu yang diterapkan pada PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Nah, di mana pada saat ini pemesanan tiket yang sebelumnya dilakukan melalui banyak channel dan juga harus melakukan antri di stasiun, maka saat ini perubahannya itu dilakukan dengan cara pemesanan tiket secara online, sehingga para calon penumpang tidak perlu lagi melakukan antrian panjang dan membuang banyak waktu di stasiun. Nah, sekian pembahasan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.